Selamat datang di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan saya, Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar mengenai peran perawat dalam pengumpulan spesimen atau specimen collection. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis spesimen yang dapat diambil, yaitu dari nasofaring, sputum, feses, urin, luka, dan CVC. Ini adalah persiapan pasien untuk semua prosedur secara umum. Jadi ingat untuk mencuci tangan, lalu memperkenalkan diri, tujuan, dan kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama. Lalu konfirmasi ID pasien dengan menggunakan paling tidak 2 data pengidentifikasi. Misalnya, sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir pasien. Biarkan pasien yang menyebutkannya dan kita akan mengeceknya pada gelang nama pasien. Lalu jelaskan prosesnya kepada pasien dan juga tanyakan apakah ada yang belum dipahami dari yang kita jelaskan. Ingat untuk menjelaskan secara terorganisir dan sistematis untuk memudahkan dipahami oleh pasien dan juga gunakan komunikasi yang terapeutik. Ingat untuk memastikan privasi pasien ketika Anda melakukan pengambilan sampel atau specimen collection. Cara mengambil spesimen nasofaring yaitu lepaskan swab dari wadah dengan hati-hati supaya tidak terkena kontaminasi pada ujung yang lembutnya. Lalu masukkan swab ke dalam lubang hidung. Usap nasofaring, masukkan sampai adanya resistensi atau tahanan atau jika jaraknya setara dengan telinga dan lubang hidung pasien. Lalu biarkan di tempat selama 10-15 detik. Lalu lepaskan swab dengan lembut secara perlahan sambil diputar keluar. Tempatkan swab dalam tabung steril atau di tempat yang sudah berisi reagen untuk pengecekan antigen. Lalu beri label dengan nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, tanggal pengambilan, nama perawat, waktu, dan jenis spesimen. Masukkan spesimen ke dalam kantung biohazard dan kirim ke laboratorium. Untuk sputum spesimen digunakan untuk pemeriksaan sitologi, kultur, sensitivitas, dan juga pengujian basil tahan asam terutama pada penyakit tuberkulosis. Nah, untuk penyakit tuberkulosis paling tidak 3 sampel berturut-turut harus diambil atau dikumpulkan. Dan juga paling tidak 1 sampel diambilnya saat pagi hari. Nah, sebaiknya sampel diambil sebelum antibiotik diberikan untuk mencegah hasil negatif yang palsu. Untuk persiapan pasien pada sputum spesimen, yaitu anjurkan pasiennya kumur-kumur dengan air biasa. Lalu ingat untuk pasien tetap terhidrasi atau jika pasien membutuhkan minum dulu. Dan juga bisa diberikan nebulizer untuk mengencerkan dahak. Juga pasien dapat diberikan latihan napas dalam, diberikan fisioterapi dada dan postural drainase untuk mempermudah mengeluarkan dahak. Jika pasien tidak dapat mengeluarkan dahaknya sendiri, kita dapat melakukan suction. Jika suction berarti kita harus memperhatikan kalau untuk kultur sputum, suction harus dalam sterilitas dan juga dikumpulkan dalam tabung yang steril ke laboratorium. Nah, indikasi untuk pasien yang dilakukan kultur sputum ini atau pengambilan sputum collection adalah adanya tanda-tanda klinis infeksi termasuk batuk produktif dan dahaknya purulen atau dahaknya mengandung nanah. Lalu adanya tanda-tanda infeksi sistemik misalnya demam berkepanjangan. Lalu jika ada pireksia atau demam yang tidak diketahui penyebabnya. Untuk pengambilan spesimen, instruksikan pasien untuk mengambil paling tidak 3 kali napas dalam-dalam, lalu dibatukan dalam-dalam. Ulangi proses ini sampai pasien dapat mengeluarkan sputum yang ditampung dalam wadah yang sudah disediakan. Karena ini memerlukan energi dari pasien, maka berikanlah waktu istirahat di antara setiap tindakan untuk pasien dapat mengambil napas dan bernapas dengan biasa.
Jika sudah berhasil mendapatkan sputum atau dahak, tutup wadah spesimen dengan erat dan pastikan diberi label dengan nama pasien dan juga ruangannya. Tempatkan spesimen dalam kantung biohazard dan kirimkan ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Ingat untuk mendokumentasikan waktu dan tanggal spesimen dahak dikumpulkan dan juga karakteristiknya termasuk jumlah dan warnanya. Pada gambar ini kita bisa melihat adanya perbedaan antara sputum atau air liur yang diambil sebagai sampel. Hindari untuk mengambil air liur pasien atau saliva. Saliva itu bentuknya berair dan juga ada gelembung-gelembungnya. Nah, hal ini yang kita bisa hindari. Sputum sampel yang benar adalah sputum yang bentuknya mukoid, purulen atau juga mengandung darah atau ada darahnya dalam sputum. Ini akan menghasilkan basil tahan asam, pemeriksaan basil tahan asam yang positif jika dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai pengambilan spesimen atau sampel feses. Sampel feses digunakan untuk menguji adanya kanker, adanya parasit, atau darah samar dalam feses. Nah, Anda juga dapat mengikuti jika ada instruksi khusus dari laboratorium untuk mengumpulkan sampel. Sehingga sebagai perawat sebaiknya Anda bertanya dulu ke pihak laboratorium apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengambil spesimen dari feses ini. Nah, biasanya ada namanya tes yang umum digunakan untuk pengambilan sampel feses untuk menemukan darah tersembunyi. Namanya Guaiac Based Fecal Occult Blood Test atau GFOBT. Nah, spesimen feses ini juga dapat sebagai tes screening untuk adanya kanker di usus besar. Ini dapat diambil oleh pasien jika di rumah dengan sampel dari 3 kali buang air besar yang berbeda. Jika di rumah sakit, perawat dapat membantu dalam mengumpulkan spesimen selama dirawat inap. Untuk pengambilan spesimen feses, terutama jika pasiennya di rumah, Anda dapat menganjurkan kepada pasien untuk menghindari konsumsi daging merah selama 3 hari karena dapat menyebabkan hasilnya tes positif palsu atau positif tapi sebetulnya tidak ada darah atau kelainan lainnya. Lalu anjurkan pasien untuk tidak boleh minum aspirin atau obatan antiinflamasi non-steroid atau NSAID, misalnya ibuprofen, selama 7 hari sebelum tes. Karena NSAID juga dapat menyebabkan perdarahan yang menyebabkan hasil positif palsu. Juga, anjurkan pasien untuk menghindari mengkonsumsi vitamin C lebih dari 250 mg per hari. Bisa dari suplemen, dari buah-buahan atau jus, paling tidak selama 3-7 hari sebelum tes, karena ini dapat mempengaruhi bahan kimia dalam tes dan membuat hasilnya negatif. Ingat untuk mendokumentasikan karakteristik fesesnya, misalnya warna, bau, konsistensi, frekuensi, jumlah, dan bentuk. Nah, untuk warna sendiri kita dapat membedakan apakah ini ada perdarahan di dalam bagian rongga gastrointestinal bagian dalam, bagian upper atau lower. Apakah ini tercampur dengan darah sehingga menyebabkan warnanya menjadi hitam? Ini harus didokumentasikan dengan detail. Di gambar ini Anda dapat melihat bagaimana caranya mengambil sampel dari feses dan juga menyimpannya dalam wadah yang ada seperti sendok kecilnya dan juga mengirimkannya ke lab. Yang berikutnya adalah spesimen urin. Nah, spesimen urin ini digunakan untuk pemeriksaan misalnya specific gravity, pH-nya berapa, apakah ada albumin, ada glukosa, lalu ada pemeriksaan mikroskopik, apakah adanya darah atau hematuria pada pasien. Tentu saja pasien wanita harus ditanyakan apakah ini sedang fase menstruasinya. Jika tidak,
darah dalam urin ini dapat dicurigai sebagai adanya tanda-tanda infeksi atau perdarahan di saluran kemih. Urin spesimen juga dapat untuk memeriksa kehamilan, hormon kehamilan, dan juga adanya kultur dari urin, misalnya dicurigai adanya bakteri atau adanya jamur dalam urin. Jenis-jenis pengambilannya ini ada yang umum ada 3 macam. Misalnya midstream. Ini prinsipnya bersih. Jadi hanya membutuhkan 30-60 ml urin. Jadi pasien bisa berkemih sendiri, berkemih lalu menahan sebentar, lalu berkemih lagi. Nah, itu yang diambil sebagai urin midstream. Atau juga bisa pengambilan steril, kita bisa mengambil dari kateter urin. Anda dapat melihatnya pada video yang diberikan pada lembar kerja. Juga untuk pasien dengan dicurigai adanya gangguan ginjal atau gagal ginjal, dapat diinstruksikan sesuai dengan instruksi dari dokter untuk pasiennya menampung urin selama 24 jam. Nah, di gambar ini Anda dapat melihat bagaimana caranya mengambil pengambilan urin 24 jam. Jadi yang pertama urinnya harus dibuang dulu, misalnya pasien berkemih pertama kali itu dibuang, lalu yang berikutnya baru ditampung selama 24 jam. Nah, jika sudah 24 jam, urin akan dikirimkan ke laboratorium untuk pengecekan lebih lanjut. Yang terakhir adalah kita akan mempelajari mengenai pengambilan spesimen luka dan juga dalam central venous catheter atau CVC. Nah, tes ini untuk mencari bakteri atau organisme lain di dalam luka. Apakah Anda ingat kita sudah mempelajari tentang klapsi atau infeksi nosokomia yang disebabkan oleh kateter infus? Nah, di gambar ini Anda dapat melihat bahwa tabung yang digunakan untuk pengumpulan spesimen luka seperti ada swabnya, ada cotton buds-nya di ujung. Jadi si swabnya itu untuk mengambil sampel luka, terutama luka yang bernanah. Nah, si luka itu akan diswab, diambil dan juga dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk gambar yang di sampingnya adalah contoh dari central venous catheter. Nah, gambar ini memperlihatkan pada pasien yang terpasang CVC, jika ada tanda-tanda infeksi, Anda dapat mendiskusikannya dengan dokter apakah ini perlu dilakukan kultur pada CVC-nya. Nah, CVC akan diambil atau dicabut, lalu ujungnya akan dikirimkan ke laboratorium untuk dilakukan pengambilan atau dilakukan kultur luka. Ingat, untuk kultur luka ini prinsipnya steril, sehingga untuk menggunting ujungnya Anda dapat menggunakan gunting yang steril. Indikasi untuk melakukan kultur luka atau pemeriksaan spesimen luka jika gejala luka yang terinfeksi menunjukkan tanda-tanda kemerahan atau pembengkakan atau benjolan baru di bawah kulit, adanya nyeri, lalu adanya nanah atau cairan yang berbau busuk yang keluar dari luka. Atau juga kulit yang di sekitar luka terasa panas jika disentuh. Ini juga dapat berlaku untuk benjolan di sekitar luka yang terlihat seperti adanya abses atau bisul, adanya pustula, bahkan gigitan laba-laba atau adanya ruam. Ini adalah referensi yang digunakan untuk menyusun bahan kuliah pada materi sampel collection. Terima kasih dan selamat belajar.